Halo Sobat Snap, balik lagi dengan kita Snap Kamera. Di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih caranya live streaming pakai kamera, terus apa aja sih alat-alat yang digunain, dan kamera apa yang cocok buat live streaming. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian like dan share dulu video ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update-update dari kita. Nah, yang pertama kita bakalan bahas alat-alat apa aja sih yang dipakai buat live streaming. Alat pertama yang wajib kalian punya, PC ya, ataupun laptop yang punya free storage cukup luas dan juga RAM minimal 8GB. Di sini dibutuhkan biar nggak keberatan dalam mengolah grafis yang diterima dari kamera kalian. Yang kedua, kalian butuh kamera dengan resolusi minimal Full HD supaya kalian dapetin hasil video yang cukup maksimal. Karena di bawah resolusi tersebut, misal HD gitu ya, di situ belum terlalu maksimal hasilnya. Karena di dunia digital sekarang, kebanyakan orang-orang pakai minimal resolusi Full HD. Terus dari segi FPS, kalian bisa pakai minimal 30 FPS. Karena di bawahnya, misal 24 FPS juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi untuk pergerakan yang lebih smooth, kalian butuh resolusi 30 FPS minimalnya ya. Kalau punya 60 FPS bakal lebih bagus lagi sih. Lanjut nomor 3. Itu kalian butuh ini nih, namanya baterai dummy. Baterai dummy itu gunanya apa sih? Jadi dia itu mensuplai power terus-menerus ke kamera kalian. Jadi kalian nggak perlu repot gonta-ganti baterai ya. Misal kalian lagi live streaming 1 jam 2 jam baterai habis, kalian nggak perlu repot-repot lepas pasang gitu. Karena di sini baterainya supply-nya langsung dari stop kontak, jadi powernya continuous terus ke kamera kalian. Jadi kamera kalian nggak bakal mati selama live streaming mau 6 jam, 7 jam, ataupun lebih. Yang pasti selalu aman. Nah, nomor 4, kalian udah pasti butuh tripod. Karena untuk menyangga kamera kalian tetap stay di posisi tersebut dengan visual yang tidak bergerak gitu ya, selalu statis di situ, kalian butuh tripod. Kalau spek tripod nggak ada minimal, yang penting bisa menopang kamera kalian ya. Kalau misal harga-harga tripod yang 200 ribuan itu juga udah cukup. Yang penting udah bisa menahan beban dari kamera dan lensa kalian. Nah, lanjut nomor 5, kalian butuh kabel HDMI. Di sini kita biasanya sih pakainya kabel HDMI yang panjang. Ini kita pakainya kabel HDMI 5 meter. Kenapa? Karena supaya bisa fleksibel ya kalau mau jauh ataupun dekatnya gitu. Biasanya kita pakai lensa fix yang mana itu focal length-nya itu bisa 30 ataupun 50 mm, jadi butuh jarak yang cukup jauh. Jadi kita pakainya kabel HDMI yang panjang di sini. Nah, kabel HDMI itu fungsinya untuk mengkonekkan ya dari kamera ke laptop kalian. Itu untuk mentransfer ya file ataupun data digital video kalian secara langsung dari kamera ke laptopnya, kayak gitu. Next, kalian butuh video capture card. Nah, video capture card bentuknya kayak gini. Ini tuh fungsinya untuk mengolah data visual kalian, data grafis kalian yang tadi ditransfer ya dari kamera ke laptop pakai kabel HDMI ini. Diproses dulu melalui video capture card ini sebelum masuk ke laptop kalian. Nah, video capture card ini juga berfungsi dan andil penting ya dalam merekam grafis digital kalian. Jadi kalau misal kalian pakai video capture card yang speknya itu lebih tinggi, pasti bakal bisa menghasilkan hasil grafis yang lebih tinggi pula. Tapi untuk minimalnya sih ini kita pakai video capture card yang harganya cukup murah ya, sekitar 300 atau 500 ribuan gitu, udah bisa digunain buat kalian nge-live streaming. Nah, next, kalian juga butuh wireless mic ya. Wireless mic ini tujuannya adalah untuk memperkuat sound dari video kalian. Kenapa? Karena biasanya host live streaming itu kan jaraknya antara kamera ke hostnya itu kan cukup jauh ya. Jadi kalian nggak bisa ngandelin mic internal dari kameranya. Kenapa? Karena ya bakal kecil banget suaranya nanti. Dan juga kalau ada mic wireless ini, pasti suara kalian bakal lebih jernih gitu. Berikutnya, kalian juga butuh sound capture. Nah, sound capture ini fungsinya mirip-mirip sih sama video capture tadi. Bedanya ini lebih fokus ke suara ya. Jadi nanti suara kalian yang ditangkap dari mic bakal ditransmisikan ke sound capture ini sebelum diolah ke laptop kalian. Next, kalian juga butuh lighting nih. Biasanya kita pakai 3-point lighting. Ada lighting buat background, ada lighting buat key light-nya juga, buat lampu utama dari host streamingnya. Terus ada fill light atau lighting tambahan ya, yang fungsinya itu untuk mengisi bagian yang sisi gelap dari suatu objek yang sedang ditampilkan gitu. Nah, yang terakhir, selain alat-alat hardware atau alat-alat fisik ya yang dibutuhkan untuk live streaming, kita juga butuh satu software nih. Jadi
perangkat lunak yang harus kalian install di laptop kalian sebelum kalian memulai live streaming. Software ini namanya OBS ya. Untuk mengoperasikannya juga cukup mudah sih. Nanti kita bakal bahas semuanya satu persatu di pembahasan cara-cara untuk melakukan live streaming. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan gimana sih cara-caranya ya setting kamera dan segala macam alat-alat ini biar kalian bisa mulai start live streaming. Pertama kita mulai dari kamera dulu ya. Nah di sini kita udah siapin tadi ya beberapa alat-alatnya. Yang paling penting kita pasang dulu nih baterai dummy-nya. Jadi baterai dummy ini ya dipasang ke kamera kalian. Terus powernya kalian tancepin ke stop kontak langsung. Biar supply powernya itu continuous terus ya. Jadi kamera kalian nggak bakal pernah mati selama kalian live streaming. Nah, next yang kedua, selain baterai dummy, kalian juga harus pasang kabel HDMI kalian nih. Nah, tambahan ya buat tadi yang soal kamera, kalian perlu banget punya kamera yang support kabel HDMI ya. Jadi kalau tanpa kabel HDMI itu kalian belum bisa live streaming. Jadi wajib banget kalian punya kamera yang udah ada port kabel HDMI-nya. Nah, kabel HDMI ini kalian pasangin ya ke port yang udah tersedia di kamera kalian. Terus kabelnya bakal dicolokin ya dari kamera ke HDMI capture di sini. Jadi posisinya kayak gini ya. Ini kabel HDMI dipasangin ke video capture card, terus nyambung ke kamera kalian kayak gini ya. Jelas? Nah, next, nih nanti video capture card-nya kalian colokin lewat kabel USB ke laptop kalian. Biasanya kalau kalian beli itu udah sepaket sih sama kabel USB ini. Nah, jadi kayak gitu ya posisinya. Next kita bakal bahas dari sisi laptopnya ya. Tadi kan dari sisi kamera apa aja sih? Tadi ada cukup dua aja ya, kabel HDMI sama baterai dummy ya yang terpasang ke kameranya. Next dari sisi laptop itu tadi udah aku spill salah satunya. Nah, next kalian perlu colokin ini nih, sound capture ya, sound capture. Nah, sound capture-nya kayak gini. Nanti kalian colokin pakai wireless mic-nya yang receiver ya, bukan yang transmitter. Yang receiver-nya ini ada out ya. Biasanya semua mic wireless ada sih. Out-nya ini tancepin ke yang ada logonya mikrofon. Oke, karena yang ini headset ya. Udah kayak gini, kita nyalain bareng ya biar sinkron. Nah, ini ternyata malah lowbat ya. Tapi intinya nanti disinkronin aja ya. Disinkronin aja dua-duanya antara receiver dan transmitter. Nah, transmitter ini yang bakal kalian bawa, transmitter ini yang bakal nangkap suara kalian selama live streaming gitu. Biasanya ditaruh sini, boleh, atau dikerah, bebas ya. Next kita masuk ke software yang harus kalian siapin nih. Oke, jadi sekarang kita bakal masuk ke bagian setting-setting di laptopnya ya, atau PC kalian. Nah, kita di sini mau ambil studi kasus live streaming di Shopee ya. Jadi kita buka website Shopee dulu nih. Setelah masuk ke website Shopee ya, di Seller Center, kalian pilih pusat promosi. Habis itu kalian cari nih live streaming nih, atau Shopee Live nih. Di sini kalian klik ya, Shopee Live. Oke, di sini kalian masukin aja nih, ada foto cover, kalian pilih aja, terus judul, contohnya diskon besar-besaran kamera cuci gudang. Bebas aja ya di sini kalian mau jualan atau apa gitu, deskripsi. Di sini kalian isi-isi dulu ya semua field-nya yang ada di sini, judul, deskripsi produk gitu ya. Nah, untuk produk kalian terserah mau lampirin berapa produk di sini ya. Nah, ini buat contoh aja kita pilih 40 produk aja ya. Nih kita konfirmasi. Nah, di sini pilih yang normal aja ya, jangan yang tes. Kalau yang tes biasanya nggak muncul nanti. Nah, habis itu kita klik lanjut. Oke, di sini udah muncul ya. Udah muncul linknya sama kunci atau key yang bakal kita pakai nih nanti buat settingan di OBS-nya. Nah, di sini kita simpen dulu nih
tampilan webnya ini, kita lanjut ke OBS. Nah, kalian perlu install dulu nih software OBS ya. Nanti untuk linknya bisa kita cantumin nih di deskripsi. Kalau udah kalian install, kalian buka aja. Di sini yang perlu kalian setting. Pertama kita masuk ke setting. Oke, terus pilih bagian video ya. Pilih bagian video. Karena biasanya live streaming itu ya di Shopee ataupun TikTok dan lain-lain itu kan vertical video ya. Kalian isi aja nih di sini base canvasnya 1080 x 1920 pixel alias potret ke atas ya. Dua-duanya output scale-nya juga 1080 x 1920 pixel. Nah, kalau FPS bisa 60, bisa 30, terserah kalian. Udah gitu, klik aja play di sini. Kalau ini tadi udah aku setting ya sebelumnya. Nah, kalau udah di-apply, nanti posisi kanvas kalian bakal potret kayak gini ya. 9:16 kayak gini. Nah, next, kita masukin dulu nih beberapa inputan yang tadi udah kita siapin ya. Ada inputan audio sama video. Nah, kita di sini bagian source, kita klik kanan, pilih add. Terus kita cari aja nih, pertama boleh di audio input capture-nya ya. Audio input capture. Nah, yang kalian pilih mikrofon USB PNP sound device alias mikrofon USB yang sound capture kalian udah inputin ya. Ini yang kalian pilih, kita klik OK. Nah, tambah lagi satu add dari video capture-nya ya. Video capture device kita klik, kita create new, kita pilih device-nya USB video. Oke. Nah, ini kan udah muncul ya. Nah, kita oke aja, kita pilih USB video. Ini posisinya udah muncul kayak gini. Nah, ini kan posisi landscape ya. Kita klik kanan. Terus kita transform atau rotate ya. Rotate-nya ke sesuai posisi aja. Nah, ini. Ini di sini udah muncul ya. Settingan posisi belum kita pikirin banget nih. Ini buat percobaan aja ya, biar muncul dulu. Nah, ini udah muncul nih dari segi visual, video, dan juga input audionya. Dua-duanya udah nih. Oke, next kita masuk ke setting. Nah, yang tadi kita udah setting di sini di Shopee kita copy nih untuk linknya. Tautan ya, kita klik, copy, kita paste di bagian ini. Stream, kita pilih stream. Nah, server kita pastekan di sini. Oke. Habis itu stream key-nya juga kita pastein ya, copy-in dari sini nih. Kita copy. Nah, habis itu kita paste di sini. Oke, kalau udah kayak gini kita apply. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah siap untuk live streaming nih. Kita tinggal klik start streaming di bagian OBS dan juga di Shopee Live-nya gitu. Nah, itu dia tadi cara-cara buat ngelakuin live streaming. Nah, udah cukup paham ya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan gimana caranya biar live streaming kalian itu lebih maksimal lagi. Tips pertama, kalian bisa pakai ya kamera yang support live streaming. Jadi kamera itu kan jenisnya banyak. Ada juga yang bold ke foto, ada juga yang bold ke video. Kalian bisa pilih kamera-kamera yang lebih bold buat video, dan terlebih lagi kalian bisa pakai ya kamera yang punya spek autofocus yang kenceng. Kenapa? Kalau live streaming kan biasanya kita bisa nunjukin produk, misal kalau jualan ya kita butuh nunjukin produk, ataupun review barang ya kita nunjukin barangnya. Kalau misal autofokusnya lambat ya pasti perpindahan antara fokus dari host dan barang ataupun produk yang ditunjukin itu bakal lama banget. Jadi kalian butuh kamera yang punya autofocus kenceng. Nah, autofocus kenceng itu bisa didapatkan di kamera Sony biasanya. Jadi bisa kalian pakai kamera Sony yang punya spesifikasi yang cukup oke ya. Contohnya kayak port HDMI-nya udah ada, terus juga resolusi videonya yang bisa sampai 4K mungkin, dan juga FPS-nya yang 60 FPS. Karena dalam live streaming itu kamera bakal punya andil besar banget nih buat ngasilin kualitas video yang bakal lebih maksimal lagi. Nah, nomor 2, perangkat yang perlu kalian pertimbangin buat menghasilkan kualitas video yang lebih maksimal lagi dalam live streaming itu adalah
perangkat dari laptop kalian. Jadi sebagus-bagusnya kamera yang kalian pakai, kalau misal perangkat laptop atau PC-nya kalian nggak bisa support atau nggak bisa mendukung, itu bakal kurang ya hasilnya. Karena kita udah punya pengalaman sendiri sih pakainya kamera bagus nih, terus pada saat itu kita pakainya spek laptop yang kentang, ternyata hasilnya bakal burik banget. Kenapa? Karena di laptop itu punya prosesor grafis ya, kayak VGA-nya dan lain-lain, itu yang bakal memproses inputan video dari kamera ini, yang bakal diproses dulu nih di laptop kalian sebelum ditampilkan ke platform digitalnya. Jadi balik lagi, semuanya harus seimbang ya, nggak cuma berat di kamera ataupun berat di laptop. Jadi dua-duanya harus kalian pertimbangin. Next, tips ketiga ya, kalian bisa pakai video capture juga yang lebih maksimal. Jadi kalau misal kamera kalian bagus, terus laptop kalian bagus, tapi video capture-nya itu mungkin kentang ya. Jadi video capture ini nggak bisa nangkap output grafis yang maksimal dari si kamera itu tadi. Next, buat kualitas sound yang lebih maksimal, kalian bisa pakai mic condenser ya. Jadi nggak cuma pakai mic wireless kayak gini, kalian bisa tambahin mic condenser buat ngereduce noise ataupun kebisingan di luar dari suara yang host bawakan gitu. Jadi suara live streaming yang ada bakal sangat jernih dan tidak terganggu dari noise-noise di luar suara host. Nah, next, kalian juga bisa memaksimalkan lighting dari video live streaming kalian. Karena sebagus-bagusnya perangkat apapun yang kalian pakai, kameranya bagus, video capture bagus, terus sound capture bagus, mic bagus, dan juga laptop bagus, kalau memang environment studio kalian tuh gelap dan lain sebagainya, itu pasti grafis yang bakal dihasilkan juga bakalan burik ya. Jadi memang lighting ini juga sangat andil besar dalam menghasilkan kualitas video yang maksimal. Jadi aku di sini bakal bahas nih pentingnya 3-point lighting atau pencahayaan waktu kita live streaming ya. Nah, di sini aku cuma ngandelin lampu ruangan aja nih. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian nih gimana ketika kita pakai 3-point lighting yang kita punya. Nah, sekarang aku bakal matiin lampu ruangannya. Oke, udah mati. Aku pakai satu lighting ya. Jadi ini lighting utama alias key light. Ketika aku cuma pakai satu lampu aja, ini hasilnya kayak gini, bisa kalian lihat. Nah, key light ini fungsinya jadi cahaya utama yang bakal nyinarin si objek atau mungkin nantinya host streaming yang bakal nge-live ya. Nah, kedua aku pakai fill light ya. Fill light itu buat ngisi nih shadow yang kenceng atau shadow yang hard banget dari sisi samping yang ngebayang ya di sisi satunya dari key light yang aku pakai. Nah, di sisi ini aku bisa bikin dia lebih soft ya cahayanya dengan pakai fill light. Fill light yang aku pakai ini, oke. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau aku pakai dua lighting ya, yang satu key light, yang satu fill light. Nah, bakal bisa kita cakepin lagi nih pakai yang namanya backlight atau background lighting ya. Sini aku pakai warna biru ya. Kalau pakai 3-point lighting, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Bisa kalian lihat bedanya kalau kita cuma ngandelin satu lampu ruangan aja, alias ya lampu kamar kalian biasa atau lampu ruangan biasa ya di atas, versus dengan 3-point lighting yang biasanya kita pakai nih. Dan untuk masing-masing kegunaannya tadi udah aku tunjukin ya. Jadi kurang lebihnya gitu. Yang paling penting yang harus kalian ingat, semua harus balance ya. Nggak cuma kalian pikirin kamera doang atau laptop doang atau pencahayaan doang. Jadi semuanya harus seimbang. Jadi buat ngasilin visual yang terbaik itu harus semuanya seimbang. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai live streaming ya. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan lain, mungkin bisa aja kalian diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Nah, buat kalian yang lagi cari-cari kamera ataupun perangkat-perangkat lainnya ya buat mendukung live streaming kayak mic wireless, tripod, dan lain-lain, kalian bisa cek di websitenya juga www.snapkamera.id, ataupun mungkin kalau mau lebih detailnya bisa cek di deskripsi kita. Dan jangan lupa juga dukung channel kita dengan cara like, share, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update-update lainnya dari kita. Saya dari Snap Kamera dan terima kasih.